Selanjutnya, selamat siang, selamat datang kepada Bapak Wakapolda Jawa Timur di tempat acara. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Mohon izin, perkenankan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakapolda Jawa Timur, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Slamet Hadi Supraptoyo SH.MH, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan, yaitu Bapak Wahyu Suryo Hernoko SEMM. Yang kami hormati perwakilan dari UIN Sunan Ampel yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Dekan 2 Dakwah Komunikasi Dr. Agus Santoso SAG MPD. Yang kami hormati perwakilan dari UNER Surabaya, Kasubdit Program Kemahasiswaan M. Zaki Zudi MA. Yang kami hormati perwakilan dari UPN Veteran Surabaya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Insinyur Sutiono MT. Yang kami hormati perwakilan dari UNESA, Wakil Rektor 3 Dr. Agus Haryanto MKes. Yang kami hormati pula pejabat utama Polda Jawa Timur serta seluruh hadirin tamu undangan yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun secara virtual. Ya, tentunya dengan iringan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara launching buku kumpulan soal ujian teori SIM. Disampaikan bahwa materi uji kompetensi teori SIM ini sebagai bahan edukasi kepada para pengendara kendaraan tentang kompetensi berlalu lintas dan dimohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan para rektor sekalian maupun yang mewakili dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan SD maupun perguruan tinggi. Dan diharapkan juga dengan adanya materi ujian teori SIM ini dapat mewujudkan Jawa Timur tertib berlalu lintas dan menyelamatkan anak bangsa, tidak sebagai korban maupun pelaku dari kecelakaan lalu lintas. Demikian, dan kami mohonkan memberikan aplaus yang sangat meriah untuk kehadiran dan kebersamaannya pada siang hari ini. Bapak Ibu dan hadirin kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita akan bersama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana doa akan dipandu oleh Bribka Alif Mukafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama kita masing-masing. Izinkan saya membaca doa secara agama Islam dan dimohon bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan menyebut asma Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan launching buku kumpulan soal ujian teori SIM. Ya Allah, Ya Wahhab, ridhoi dan berkahilah seluruh rangkaian kegiatan kami ini, agar kami dapat meningkatkan profesionalisme tugas-tugas kami dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ujian teori SIM, sehingga dapat meningkatkan angka kelulusan dan menambah wawasan, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunlah dosa dan kesalahan kami,
serta terimalah bakti dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, kita mengetahui bersama bahwa masyarakat masih banyak yang mengalami kegagalan pada saat melaksanakan ujian teori SIM. Berdasarkan data pada tahun 2021, peserta ujian teori SIM yang dinyatakan tidak lulus mencapai 24,4%. Oleh karena itu, Ditlantas Polda Jawa Timur membuat terobosan baru, yaitu dengan membuat buku yang berisikan kumpulan soal-soal ujian teori SIM, sehingga diharapkan dapat meningkatkan angka kelulusan dan dapat menambah wawasan dalam berkendaraan di jalan raya. Baik, untuk lebih jelasnya akan kita saksikan video berikut ini. Berdasarkan data pada tahun 2021, peserta ujian teori SIM yang dinyatakan tidak lulus mencapai 24,4%. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi, Ditlantas Polda Jatim mempunyai terobosan dengan membuat buku yang berisikan kumpulan soal ujian teori SIM, guna mempermudah masyarakat yang melakukan permohonan pembuatan SIM. Diharapkan dengan adanya buku tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ujian teori SIM dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam berkendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Baik, baru saja kita telah menyaksikan bersama video Selayang Pandang. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur. Untuk itu kepada yang terhormat Kombespol Latif Usman SIKM HUM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakapolda Jawa Timur, Pejabat Utama Polda Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, para Kapolres, beserta Kepala Dinas Kabupaten, beserta Satlantas yang berada di masing-masing kota dan kabupaten, perwakilan dari universitas yaitu UNAIR, UNESA, UPN, dan UIN, terima kasih atas kehadirannya mewakili daripada perguruan tinggi. Para hadirin undangan yang berbahagia, tentunya yang paling utama selalu kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT, nikmat yang luar biasa pagi siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara launching buku kumpulan soal ujian teori SIM. Hadirin yang saya hormati, pelaksana tugas Polri lalu lintas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan menindakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan umum.
Korlantas Polri di tahun 2020 mencatat kecelakaan sebanyak 100.028 kasus. Di tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 1.645 kasus. Tentunya kecelakaan ini didominasi dari perilaku daripada pengemudi yang memang kurang memahami dan kurang mematuhi daripada ketentuan daripada lalu lintas. Dari faktor di atas, mengapa pentingnya mengemudi kendaraan bermotor harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan SIM. Para tamu undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 87 ayat 2 menerangkan bahwa penerbitan SIM dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Polri dalam hal ini fungsi lalu lintas yang berada dalam unit registrasi dan identifikasi pengemudi memiliki tugas dalam pendaftaran, pengujian, dan penerbitan SIM. Surat izin mengemudi merupakan bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimiliki setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan, baik jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian, baik teori maupun praktek. Dalam pelaksanaan ujian teori dilaksanakan secara elektronik menggunakan perangkat komputer yang sudah disediakan di Satpas. Dari hasil ujian teori SIM 1 tahun terakhir ini di wilayah Polda Jawa Timur diperoleh data 692.790 pemohon SIM yang mengikuti ujian teori. Sebanyak 523.884 dinyatakan lulus dan sebanyak 168.906 dinyatakan tidak lulus. Dan inilah yang menggugah kami bagaimana kami menginginkan, mengharapkan masyarakat yang akan ingin memiliki SIM dan memang SIM ini adalah persyaratan untuk mengemudikan. Kita ketahui transportasi merupakan urat nadi kehidupan. Seseorang pasti ingin menggunakan alat transportasi tersebut. Oleh sebab itu kami betul-betul ingin membuat dan memberikan pengetahuan dan memberikan kemudahan pada masyarakat agar masyarakat mudah tapi tidak semudah-mudahnya. Dalam artian masyarakat mudah melaksanakan ujian teori tetapi memang harus mau belajar dengan materi-materi yang akan diujikan. Oleh sebab itu, tentunya sebagai aktivitas demika mengetahui orang yang akan melaksanakan ujian tanpa belajar, ya pasti tidak akan lulus. Tapi orang yang akan melaksanakan ujian sudah mempersiapkan diri, dan kita siapkan buku-buku ini untuk memudahkan masyarakat agar lulus dan tahu persis bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik di jalan. Oleh sebab itu saya mengharapkan betul adanya buku ini nanti kita akan sebar secara luas melalui Dinas Pendidikan, melalui universitas yang ada, melalui masyarakat, dan kita juga akan melakukan penyebaran lewat media sosial yang ada. Secara digital, masyarakat secara umum bisa mendownload, bisa mengambil seluruh soal-soal yang ada ujian yang akan kita ujikan pada saat ujian teori SIM ini. Diharapkan betul ujian ini bukan rahasia, ya, tetapi adalah suatu pengetahuan. Soal yang kita buat sekitar 500 soal. Memang di situ secara acak tiap orang yang akan melaksanakan ujian hanya 30 soal untuk mengerjakan. Dari 30 soal ini pasti ada di situ di 500 soal yang sudah kita siapkan. Jadi saya mengharapkan setidaknya masyarakat akan bisa membaca dan bisa memahami bagaimana tata cara lalu lintas yang benar. Mengakhiri sambutan ini, semoga Allah SWT selalu meridhoi dan melindungi kita semua dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dirlantas Polda Jawa Timur.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan, yaitu Bapak Wahyu Suryo Herminoko, SEMM. Kepada beliau dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Provinsi Jawa Timur, Bapak Rektor atau yang mewakili, dan para pejabat teras di lingkungan Polda Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Ibu hadirin yang semua. Pertama-tama kami ucapkan permohonan maaf dari Pak Wakit karena beliau sampai hari ini masih belum ada di Surabaya. Beliau masih mendampingi Bu Gubernur di Jakarta. Untuk itu beliau menugaskan kami untuk menghadiri pada acara peluncingan buku kumpulan teori SIM ini. Untuk itu kami mohon izin Bapak, kami membacakan sambutan daripada beliau yang akan disampaikan pada siang hari ini. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau juga merangkap daripada Bapak PJ Sekretaris Provinsi Jawa Timur dalam rangka launching buku kumpulan soal ujian teori SIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakapolda Provinsi Jawa Timur, Bapak pejabat teras di lingkungan Polda Jawa Timur, dan Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan launching kumpulan soal ujian teori SIM yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Polda Lantas pada tanggal 29 Juni 2022 di lokasi lobi Gedung Patuh lantai 2 Polda Jatim Surabaya dengan tertib, semangat, dan penuh hikmah. Sholawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelumnya marilah kita sepakati bersama bahwa transportasi yang aman dan selamat adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan komitmen tersebut. Salah satu adalah dengan diadakannya acara pada siang hari ini sebagai upaya peningkatan keselamatan jasa transportasi, tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan merupakan tanggung jawab semua pihak, mengingat keselamatan lalu lintas di jalan melibatkan banyak instansi dan banyak pemangku kepentingan stakeholder serta masyarakat keseluruhannya juga harus bertanggung jawab kepada keselamatan transportasi, mulai dari berangkat dari rumah sampai tempat tujuan dan kembali lagi ke rumah. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, dengan adanya launching buku kumpulan soal ujian teori SIM diharapkan akan memudahkan bagi pemohon SIM yang baru untuk mempelajari materi seputar teori ujian SIM baru, karena mayoritas masyarakat yang gagal mendapatkan SIM disebabkan kurang membekali diri dengan pengetahuan dan soal berkendara dan tak menyiapkan diri dengan baik jasmani dan rohani sebelum ikut ujian SIM.
dalam kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan bahwa tata cara berlaku lalu lintas sudah masuk dalam kurikulum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namun mengingat berdasarkan kelayakan usia masih belum boleh menggunakan kendaraan bermotor, serta belum memiliki surat izin mengemudi, sehingga materi lebih ditekankan pada pengenalan rambu-rambu lalu lintas agar saat waktu usia telah mencukupi mereka sudah memahami. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kondisi saat ini dalam kehidupan masyarakat dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Hal ini sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan darat. Berdasarkan data yang kami terima, sepanjang tahun 2021 telah terjadi kecelakaan sebanyak 21.362. Kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 4.364 orang. Korban luka berat sebanyak 362 orang. Korban luka ringan sebanyak 20.311 orang. Dari jumlah korban meninggal dunia diklasifikasikan berdasarkan usia antara 10 sampai 15 tahun sebanyak 186 orang atau kurang lebih 4,3%. Usia 16 sampai 30 tahun sebanyak 1.586 orang atau kurang lebihnya 36,3%. Profesi yaitu karyawan sebanyak 3.421 orang, kurang lebihnya 78%. Pelajar sebanyak 448 orang sebanyak 10,2%. Berdasarkan jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan SMA sebanyak 3.193 orang atau 73,2%. Dari jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan nasional sebanyak 5.783 kejadian atau 27,07%, dan di jalan provinsi sebanyak 3.654 kejadian kurang lebih 17,10%, jalan kabupaten sebanyak 6.849 kejadian atau 32,6%, jalan kota sebanyak 3.081 kejadian kurang lebih kalau di persentase 14,42%, dan jalan desa sebanyak 1.995 kejadian kurang lebih persentasenya 93,33%. Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan usia pelaku yang terlibat kecelakaan lalu lintas masih dalam usia produktif serta kelompok jenjang pendidikan SMA. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua. Maka dari itu, di dalam kesempatan yang baik ini, saya berharap Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat berkolaborasi dalam menekan angka kecelakaan terutama pada generasi penerus kita. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan,
Besar harapan kami dengan adanya buku kumpulan soal uji teori SIM pada pemohon SIM baru mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang keselamatan berlalu lintas sehingga secara langsung mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan dan mengurangi tingkat risiko terjadinya kecelakaan yang dialami pada para pemula. Namun semua ini perlu diiringi dengan peningkatan dan kesadaran gerakan gemar membaca dari masyarakat yang masih masif. Sehingga ilmu yang ada dapat tersampaikan kepada masyarakat sehingga tercapai tujuan utama dari penerbitan buku soal uji teori SIM ini. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, dengan semangat untuk menjadikan Provinsi Jawa Timur yang lebih baik serta taat dalam berlalu lintas, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dirlantas Polda Jatim, yang tetap konsisten dalam peningkatan mutu kesadaran berlalu lintas di Jawa Timur. Baru-baru ini telah diluncurkan program e-Telek, yaitu elektronik untuk masyarakat Jawa Timur. e-Telek merupakan implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik dengan pengenaan sanksi denda. Hal tersebut tidak lain untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas, serta memberikan jaminan penerapan hukum yang sama bagi semua pihak dalam berlalu lintas. Diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dapat berakhir dengan kecelakaan lalu lintas. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat kami muliakan, mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Timur yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga apa yang diharapkan ke depan dapat terwujud sesuai dengan harapan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebesar-sebesarnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meridhoi segala aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 29 Juni 2022, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tertanda Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, MT. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan. Dan merupakan acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakapolda Jawa Timur. Untuk itu kepada yang terhormat Brigjen Pol Dr. Andes Slamet Hadi Supraptoyo, SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili Pak Wahyu, yaitu Kepala UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan. Kemudian yang saya hormati Rektor Universitas yang hadir dalam ini masing-masing diwakili dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, Bapak Insinyur Sutiono, MT. Kemudian dari Universitas Negeri Surabaya yang diwakili oleh Bapak Dwi Cahyo Kartiko, selaku Wakil Dekan 1. Selamat datang, Pak. Kemudian dari Universitas Erlangga, Bapak
Zaki Zudi SOS selaku Kapsudit Program Kemahasiswaan Universitas Erlangga. Kemudian dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yaitu Bapak Dr. Agus Santoso, SAG, selaku Wakil Dekan 2 Dakwah Komunikasi Universitas Negeri Medan, Surabaya. Yang saya hormati Pak Irwasda, beserta seluruh pejabat utama Polda Jawa Timur, beserta hadirin yang hari ini hadir di Selasar Gedung Patuh, dan para Kapolres, jajaran beserta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kasatlantas dan Kepala Sekolah pada masing-masing kota kabupaten yang hari ini mengikuti secara virtual, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tak hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, dan hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan launching buku kumpulan soal ujian teori SIM. Yang kedua, permohonan maaf Bapak Kapolda, yang hari ini beliau tidak bisa bergabung dengan kita, karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga beliau nugaskan saya untuk melaksanakan launching. Para hadirin dan undangan, hari ini kita melaksanakan launching buku kumpulan soal ujian teori SIM. Untuk itu, pertama saya ucapkan terima kasih Pak Dirlantas. Di ujung masa jabatan masih melaksanakan kegiatan inovasi untuk lalu lintas. Ya, tepuk tangan untuk Anda. Tentunya kalau kita bicara masalah apa yang sekarang disampaikan oleh Pak Dirlantas, saya ini dikasih banyak ini sambutannya ini. Saya melihat adanya kepedulian, dan tadi sudah disampaikan Pak Wahyu juga, berapa banyak laka lantas di jalan utama, jalan kabupaten, apa Pak Wahyu tadi? Jalan kecamatan sampai jalan desa tadi itu. Jadi apa yang dibuat hari ini semata-mata untuk menciptakan situasi Kamsel Tipcarlantas. Karena apa? Kalau kita sekarang bicara masalah data yang tadi disampaikan oleh Pak Dirlantas, kemudian saya di sambutan ini juga disampaikan Pak Dirlantas, kurang lebih ada kejadian Januari sampai Mei ini jumlahnya 11.550 kecelakaan. Kemudian angka fatalitas 2.153. Ini terhitung dari Januari sampai dengan Mei. Sehingga kalau saya ambil rata-rata dalam waktu 5 bulan, ini kurang lebih per bulannya 430. Apabila disandingkan dengan hiruk pikuk negara kita yang sekarang masih bicara masalah COVID, sumbangan terkait dengan kematian manusia tidak bisa dilihat sebelah mata. Sama-sama berdampak kepada sosial budaya yang ada di masyarakat kita. Kalau kemarin kita disibukkan dengan bagaimana penanganan COVID karena dampaknya, laka lantas ini bukan dari 2 tahun kemarin. Kalau COVID kan baru 2 tahun kemarin. Laka lantas sejak berdirinya bangsa Indonesia, bagaimana pergerakan masyarakat Indonesia sudah menggunakan jalan. Dan situ sudah berdampak kepada jiwa manusia. Apabila dalam tanda kutip, apa yang sekarang lagi digaungkan oleh Pak Dirlantas, kita tidak memperhatikan Kamsel Tipcarlantas atau keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas. Terima kasih hari ini kalau misalkan Pak Dirlantas sudah punya tim untuk membuat
buku kumpulan soal ujian teori SIM. Karena apa? Tadi saya sampaikan, dampaknya luar biasa juga bicara masalah korban fatalitas. Kalau misalkan yang meninggal ini bapaknya, ketika kan aktivitas di jalan ini rata-rata banyak bapaknya ini, sopir dan sebagainya. Bukan yang namanya ibu-ibu, nggak ada. Ada. Kalau bapak-bapaknya itu misalkan meninggal dunia, tentunya dampaknya adalah banyak janda-janda baru. Yang kedua, banyak anak yang menjadi yatim. Kalau ibunya yang laka lantas meninggal, otomatis banyak duda atau muncul duda baru. Ketika bapaknya meninggal, otomatis semua tanggung jawab dalam kehidupan atau kebutuhan sehari-hari, demikian juga membesarkan anak tertumpu kepada ibunya. Iya kalau ibunya punya kerjaan, kalau tidak, otomatis masa depan anak ini akan berubah. Yang tadinya ingin menggapai masa depan dengan orang tuanya ini memberikan biaya dengan semangat, tapi karena sudah tidak ada, otomatis mereka berubah. Artinya mereka sudah, yang tadinya sekolah, mereka akan berjuang hidup dengan mencari sesuap nasi. Tentunya ini adalah contoh dampak daripada laka lantas, tidak hanya bicara korban material, tidak. Dampak sosial ekonomi cukup berpengaruh bagaimana nanti yang sekarang diemban oleh Pak Wahyu, bagaimana pemerintah ikut juga akan bertanggung jawab, akan sibuk nantinya mengurusi itu. Yang kedua, bagi kita kepolisian juga akan berdampak kepada masalah Kamtipmas. Sehingga dampak daripada laka lantas yang ada di negara kita ini tentunya berdampak kepada masalah Kamtipmas, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk itu hari ini launching saya ucapkan terima kasih. Untuk itu yang perlu saya tekankan pada rekan-rekan, bukan nanti masyarakat di apa istilahnya ini, upload ya istilahnya ya, diupload ke masyarakat, masyarakat bisa ngupload. Bukan mengapalkan saja untuk lulus. Jadi sekali lagi untuk rekan-rekan yang ada di Polres, apa yang sekarang dibuat, saya minta ini bukan hanya masyarakat bisa mengapal mati. Soal ini jawabannya ini, bukan. Tapi harus mampu mengimplementasikan. Ketika dia sebagai pengguna jalan, mereka harus mampu menciptakan yang tadi. Endingnya adalah masalah Kamsel Tiptar Lantas. Jadi sekali lagi, terkait dengan masalah soal-soal ini, soal untuk ujian SIM, saya tidak mengharapkan bahwa masyarakat apal mati dalam ujian pembuatan SIM sehingga lulus nilai bagus, bukan hanya itu saja. Tapi yang harus dipahamkan kepada masyarakat adalah bagaimana masyarakat mampu mengimplementasikan sebagai pengguna jalan yang baik sehingga muncul terkait dengan masalah terciptanya situasi Kamsel Tiptar Lantas. Ini. Kemudian terkait dengan masalah mengimplementasikan undang-undang ini atau soal-soal ini, tadi Pak Dirlantas menyampaikan untuk bisa bersama-sama dengan Kepala Dinas Kabupaten. Untuk itu pada kesempatan ini saya tekankan kembali. Rekan-rekan para Kapolres yang hari ini sudah bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, tentunya apa yang diinginkan, bagaimana di masing-masing kabupaten ini bisa melaksanakan dengan baik, tentunya nanti akan mampu juga menciptakan situasi budaya yang betul-betul menggambarkan atau mencerminkan daerah tersebut. Kenapa saya sampaikan demikian? Kalau masyarakat kabupaten atau kota tertentu apabila mampu mensosialisasikan dan mengimplementasikan pengguna jalan dengan mengedepankan
terciptanya Kamsel Diptalantas, tentunya itu akan terlihat bagaimana budaya masyarakat di situ. Kalau budaya masyarakat situ amburadul, mereka tidak mematuhi terkait dengan norma-norma dan aturan-aturan, saya yakin bagaimana situasi yang ada di jalan pun sama. Kenapa? Bagaimana pengguna jalan itu adalah mencerminkan budaya di masing-masing daerah. Untuk itu keterlibatan dari kepala dinas pendidikan kota dan kabupaten tentunya ini sangat dibutuhkan di dalam menciptakan situasi ini. Sekali lagi, saya mengharapkan pada Pak Kapolres, Pak Kasatlantas, kalau sekarang kan ada Pak Wahyu ini yang mewakili Pak Wahid, tentunya nanti mudah-mudahan bisa dilaporkan kepada beliau. Apakah nanti akan dijadikan role model di dalam pendidikan berlalu lintas masuk di dalam kurikulum? Monggo silahkan. Saya yakin ini sangat penting bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan banyak universitas ini yang mungkin sudah melaksanakan MOU dengan rekan-rekan baik wilayah ataupun yang ada di Telantas. Tinggal kita mengevaluasi atau membenahi kembali sehingga pendidikan berlalu lintas bisa kita masukkan di dalam kurikulum yang nanti akan bisa membantu adik-adik atau anak-anak kita dari mulai edukasi ke tempat anak playgroup. Kalau untuk anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi mungkin dimasukkan di dalam kurikulum. Nah ini kira-kira mungkin yang bisa kita lakukan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dilantas, beserta jajaran, serta seluruh panitia yang terlibat di dalam pelaksanaan acara ini. Semoga dengan adanya launching buku ini dapat membantu masyarakat di dalam melaksanakan ujian teori SIM dengan baik, serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam buku ini pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Wakapolda Jawa Timur atas sambutannya pada siang hari ini. Hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, sebagai launching dari buku kumpulan soal ujian teori SIM pada siang hari ini, yaitu dengan penyerahan buku oleh Bapak Wakapolda Jawa Timur. Yang pertama, yaitu kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, mohon izin berkenan untuk mengambil tempat di depan. Kemudian perwakilan dari UIN Sunan Ampel. Ya, perwakilan dari UIN Sunan Ampel, mohon izin kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan juga. Dan selanjutnya yaitu perwakilan dari UNAIR Surabaya. Kami persilahkan. Ya, dari UNAIR Surabaya. Dan untuk selanjutnya yaitu perwakilan dari UPN Veteran Surabaya. Kami persilahkan. Dan yang terakhir yaitu perwakilan dari UNESA. Kami persilahkan. Perwakilan dari UNESA. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Bapak Wakapolda Jawa Timur didampingi oleh Bapak Dirlantas Polda Jawa Timur berkenan untuk menyerahkan buku kumpulan soal ujian teori SIM dan CD-nya kepada perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari universitas. Di mana buku ini sebagai bahan kurikulum pendidikan pelajaran SD, SMP, SMA atau SMK dan perguruan tinggi, sehingga ketika usianya cukup untuk membuat SIM tidak akan mengalami kesulitan yang akan berakibat pada kegagalan.
setelah menyerahkan buku dan CD, mohon izin berkenan untuk foto bersama. Ya, mohon izin berkenan untuk foto bersama. Bisa bukunya berada di depan Bapak, mohon izin. Ya, diperlihatkan ya. Mohon izin. Yap. Kami persilakan tim dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam presisi, mohon izin. Salam presisi, jadi mohon izin. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, kami mohonkan memberikan aplaus. Mohon izin Bapak Wakapolda Jawa Timur berkenan untuk langsung melaksanakan doorstop, mohon izin. Yap. Mohon izin langsung pelaksanaan doorstop di depan. Di belakangnya didampingi oleh para rektor atau dari universitas yang mewakili. Monggo kami persilakan langsung pelaksanaan doorstop. Terima kasih kepada Bapak Wakapolda Jawa Timur. Dengan berakhirnya doorstop ini, maka selesailah seluruh rangkaian acara launching buku kumpulan soal ujian teori SIM. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Dan kami ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.